Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan membahas bagian mesin. Tentu saja di sini kompetensinya tentang mekanisme katup. Jadi mekanisme katup ini adalah bagian yang menentukan pada bagian kendaraan. Pada sistem motor bakar 4 tak, untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara, membuang gas bekas hasil pembakaran dari dalam silinder, diperlukan adanya katup masuk dan katup buang. Mekanisme yang membuka dan menutup katup ini disebut mekanisme cam. Komponen-komponen mekanisme katup yang banyak digunakan pada kendaraan adalah sebagai berikut. 1. Ini ada katup. Katup berfungsi membuka dan menutup saluran isap dan saluran buang. Tiap silinder dilengkapi minimal dengan 2 katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Konstruksinya, katup terdiri dari kepala katup atau disebut valve head dan batang katup valve sim. Katup ini menyerupai jamur. Pada kepala katup, bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan agar gas yang keluar masuk dapat mengalir dengan lancar. Daun katup masuk diameternya dibuat lebih besar jika dibandingkan dengan daun katup buang. Tujuannya agar pemasukan gas bersih dapat lebih sempurna. Temperatur rata-rata yang terjadi pada daun katup isap adalah antara 250 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius. Sedangkan untuk katup buang berkisar antara 700 derajat Celcius sampai 760 derajat Celcius. Dengan temperatur seperti tersebut di atas, maka daun katup buang dibuat bahan yang lebih kuat daripada daun katup masuk agar katup menutup rapat pada dudukannya. Maka permukaan sudut katup atau valve face angle dibuat pada 44,5 derajat atau 45,5 derajat. Di sini ada gambar bagian dari katup dan komponennya. Di situ ada poros nok atau yang disebut camshaft. Poros nok dilengkapi dengan jumlah nok yang sama, yaitu untuk katup isap dan katup buang. Nok ini akan membuka dan menutup katup sesuai dengan timing atau waktu yang ditentukan gigi penggerak, distributor, dan nok penggerak pompa bensin juga dihubungkan dengan poros nok. Di sini juga dilihatkan pada gambar 129. Ini gambar tentang poros nok atau camshaft. Pengangkat katup atau valve lifter. Pengangkat katup berfungsi untuk membuka dan menutup katup dengan cara memindahkan gerakan dari nok. Pengangkat katup bergerak turun dan naik karena gerakan pada pengantarnya yang terdapat di dalam blok silinder. Saat sumbu nok berputar dan menggerakkan katup untuk membuka dan menutup, mesin yang mempunyai pengangkat katup konvensional, celah katupnya harus disetel dengan tepat
sebab tekanan panas mengakibatkan pemuaian pada komponen kerja katup. Namun untuk mengangkat katup hidrolis, celah katupnya dipertahankan pada 0 mm setiap saat dan bebas penyetelannya. Hal ini dapat dicapai dengan hidrolik atau lifter atau shielded hydraulic lifter yang terdapat pada mesin tipe OHV. OHV singkatan dari overhead valve. Katup lash adjuster yang terdapat pada mesin tipe OHC atau disebut overhead camshaft. Di sini terdapat gambar 1.30 pengangkat katup atau valve lifter. Batang penekan, keempat batang penekan atau pushrod. Batang penekan membentuk batang kecil yang masing-masing dihubungkan pada pengangkat katup atau valve lifter dan rocker arm. Pada mesin OHV, batang katup ini meneruskan gerakan dan mengangkat katup ke rocker arm. Di sini digambarkan 1.31 tentang batang penekan atau pushrod. Rocker arm dipasang pada rocker arm shaft. Bila rocker arm ditekan ke atas oleh batang penekan atau pushrod, katup akan menekan dan membuka. Rocker arm dilengkapi dengan katup atau skrup dan mur, pengunci atau lock nut. Untuk penyetelan celah katup atau rocker arm yang menggunakan pengangkat katup hidrolis tidak dilengkapi dengan skrup. Demikianlah pembahasan tentang mekanisme katup. Semoga apa yang Bapak jelaskan nanti bisa dilakukan praktek sesuai dengan mekanisme kerja praktek, sehingga antara teori dan praktek ini saling menunjang dan saling membutuhkan, sehingga teori dan praktek ini harus sesuai atau sinkronisasi adanya pengetahuan dan keterampilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.